Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan bahas servisan Samsung jadul guys. Wow, amazing. Iya. Oke, di depan kita ini ada Samsung B310e ya. HP ini milik subscriber dan beliau menceritakan HP ini menyimpan histori yang sangat penting ya. Artinya di sini bahwasanya HP ini menyimpan kontak yang dibutuhkan. Iya. Dan pemilik tuh nyampe menjanjikan kalau bisa mau dibayar mahal. Wow, ini beban sendiri ya. Ya kita bisa maklumi ya, karena memang kayak kontak lalu itu suatu hal yang sangat penting, itu apapun dilakukan ya tentunya. Ya, kita akan coba bahas ya apa kerusakan HP ini. Yang jelas bilang pemilik HP ini tuh mati total. Dan ini ya belum lama ya matinya, karena memang HP ini tuh buat bisnis, bilang pemilik seperti itu. Oke, untuk mengetahui kondisi HP-nya kita pastikan dengan power supply. Seperti biasa ya, untuk power supply itu setel di 3,8 volt sampai 4,2 volt atau 4 volt juga bisa. Lalu kita sambungkan kabel positif dan negatifnya. Perhatiin jarum ampernya ya. Saat saya coba sambungkan kabel positif, indikator dari jarum ampere itu naik turun atau jeglek. Artinya HP ini tuh konslet parah. Iya. Wow. Setelah kita cek ternyata konslet guys. Oke, untuk memastikan kita cek dengan multitester analog. Setel di X1 lalu kita ukur. Jika kondisi dibalik jangan bergerak jarum, namun ini bergerak ya. Nah, ini kan bolak-balik bergerak, artinya HP ini tuh konslet. Oke, kita akan bongkar HP-nya ya, dan kita akan cari tahu di mana letak tersangkanya. Nah, ini mudah-mudahan bisa sembuh ya, karena pemilik HP ini itu memohon dengan sangat. Dan apapun dilakukan, yang penting HP bisa nyala, lalu kontak juga tidak hilang, itu yang dibutuhkan. Oke guys, ini kita akan bongkar di bagian casingnya. Jadi ini kategori Samsung jadul ya, atau edisi Titituit. Ya, kalau Nokia itu 105 ya, ada seri 105, 107. Kalau Samsung ya ini B310e. Ya, ini sudah kita bongkar hingga ke mesin ya. Lalu kita akan buka untuk penutup bagian IC. Nah, ini ada kaleng ya, penutupnya kita buka. Lalu kita akan cek ya. Kita akan cari di mana konsletnya. Cara mencarinya itu simpel ya. Dengan power supply seperti ini, kalau di tegangan 4 volt dia jeglek, kita turunkan ya hingga 1,8. Antara 1,2 ataupun 1,8 sampai dia tidak jeglek atau jarumnya mentok. Lalu kita raba bagian mana yang panas. Inilah metode cara nyari konslet dengan power supply. Nah, ini pastikan dia itu jarum mentok tapi tidak jeglek. Lalu kita coba raba-raba bagian mana yang panas. Wow, saya terasa panas guys di area yang ini. Ini terasa panas banget. Ya, secara analisa kita sudah temukan ya area yang panas. Artinya tersangka tuh ada di sekitar area tersebut. Nah, ini untuk memastikan lagi kita akan cek. Untuk area panas atau konslet itu bisa terjadi di kapasitor, IC, bahkan di resistor. Nah, ini yang mana kita akan cek. Perhatiin ya, ini jika saya balik dia bergerak, itu artinya HP masih konslet.
Nah, untuk nyari konslet itu dengan multitester analog. Yang positif taruh di kaleng, lalu yang hitam buat ngukur seperti ini ya. Jika jarum bergerak semua, artinya itu konslet. Seperti contoh ini ya, ini kapasitor, ini konslet. Dari kutub satu ke satunya itu semua bergerak jarumnya. Seharusnya kalau kapasitor normal itu yang satu bergerak, yang satu tidak. Oke, ada beberapa kapasitor yang konslet. Untuk lebih fixnya kita coba dengan multitester digital. Gimana cara nyari konsletnya? Perbedaannya jika tadi itu kabel positif di negatif, yang ini positif di positif, negatif buat ukur. Perhatiin, yang hitam taruh di kaleng buat negatif, yang positif yang merah buat ukur. Nah, jika diukur satu kutub ke yang lainnya itu harus ada nilai dengan 0. Nah, ini kan tidak ada ya. Saya temukan ada kapasitor yang nilainya itu 0 semua. Saya gunakan metode barbar dengan cara jepit lalu angkat. Nah, ini sudah sampai merotol ya. Jadi untuk metode cari bagian mana yang konslet itu sudah pernah saya tutorialkan ya. Nah, ini kapasitor atau tersangkanya itu ini ya. Lalu pertanyaannya, apakah perlu diganti? Jika kapasitor itu besar, usahakan diganti ya. Namun jika kapasitor yang konslet itu kecil ukurannya, dicabut saja atau dibuang tidak masalah tanpa diganti. Nah, ini berhubung kapasitornya besar, lalu di area IC sinyal, saya mesti cari penggantinya ya. Untuk kapasitor pengganti bisa menggunakan bekasan atau copotan Nokia ataupun Android yang lainnya. Nah, ini saya gunakan bekasan Android ya. Lalu saya pastikan besarannya sama, lalu kita akan gantikan ya. Kita gantikan dengan kapasitor yang bekas copotan. Oke, saya akan rapikan dulu kaki pin yang sudah dicabut tadi. Lalu kita akan cabut kapasitor yang besarnya sama. Untuk kapasitor itu biasanya warnanya coklat. Coklatnya coklat muda ya. Seperti warna pramuka lah, istilahnya baju pramuka. Nah, ini saya copot di setelan anginnya itu 2, lalu panasnya 250. Pastikan kita tembak di kapasitor tersebut sambil kita jepit ya dengan pinset dan angkat jika bisa terangkat. Nah, biasanya untuk mengangkat seperti ini ya kurang lebih 1 menitan ya. Lalu kita tempelkan ya, kita pasangkan kembali di kapasitor yang sudah kita cabut. Nah, untuk pemasangan ini bebas ya. Mau arah bolak-balik juga tidak masalah. Berbeda jika kita akan masang dioda, itu harus sesuai. Tapi kalau kapasitor itu bolak-balik tidak masalah. Oke, ini sudah terpasang kapasitornya dan kita akan cek ya. Kita akan tes berapa. Apakah tadi kan nilainya 0 dan 0? Apakah ini sudah muncul nilai resistansi atau hambatan dalamnya? Nah, ini 0 ya, artinya negatif. Lalu yang sebelahnya sudah muncul 300 sekian. Artinya ini sudah normal guys. Kapasitornya sudah kita ganti dan normal. Jalurnya sudah tidak konslet kembali. Lalu setelah itu kita akan cek ya, kita pastikan di konektor baterainya. Kalau tadi jika kita bolak-balik dia jarum bergerak. Apakah ini bergerak? Ya, jarum tidak bergerak seperti awal. Jadi ini artinya konsletnya sudah hilang. Dan kalau sudah hilang begini, biasanya ya sudah bisa nyala HP-nya. Oke, ini sudah kita pastikan tersangkanya ketemu dan setelah dicek sudah normal. Untuk memastikan kita langsung bawa ke power supply. Bagaimana konsumsi arusnya? Ya, ini kita sudah di depan power supply ya. Kita langsung saja mengarah ke power supply di setelan 3,8 sampai 4 volt. 4 lebih juga tidak masalah. Yang penting di bawah 4,2 volt. Lalu kita sambungkan ya kabel positif dan negatifnya.
Untuk positif itu ya tentukan biasanya di paling pojok ya. Kalau negatif yang sebelahnya yang paling pojok. Nah, perhatiin ya. Jadi berbeda dengan yang awal. Yang awal tadi langsung menjerit ataupun langsung jeglek. Dan ini saat saya tekan tombol power, lihat jarum ampernya. Dia naik lalu turun. Artinya normal guys. Iya. Alhamdulillah ya, ini ada secercah harapan ya. Setelah kita lakukan pencarian tersangka dan ketemu, lalu kita ganti. Oke, kita langsung saja akan rakit HP-nya ya. Ya, kita tutup kembali untuk penutup kalengnya. Ya, walaupun ini HP jadul, tapi ini sangat penting bagi penggunanya. Terutama mungkin ya kontak-kontak yang berhubungan dengan bisnis ya. Dan kemungkinan HP ini juga buat mobile bisnis. Karena biasanya kalau untuk di kalangan angkatan 45 itu lebih suka yang HP-HP seperti ini, walaupun digunakan untuk bisnis. Jadi ya ini berapapun mau dibayar ya, asal HP nyala dan aman. Wow, alhamdulillah guys. Jadi muncul logo Samsung, artinya nyala. Wow, alhamdulillah guys. Nah, ini sudah tampil ke tampilan seperti ini ya. Nah, ini siap untuk dicari kontaknya. Silahkan, mudah-mudahan pemilik ini nonton ya. Oke. Jadi mungkin untuk HP-nya saya rasa tidak akan digunakan lagi ya, selama kontak nanti akan dicari sama beliau. Apa yang penting akan dicari. Wow, ini tombol bintang nggak berfungsi guys. Ya, tombol bintang tidak berfungsi ya, tombol yang lainnya berfungsi. Nah, ini seharusnya jika kita shotgun seperti ini tombol bintang bisa ya. Seperti halnya ini 1, 2, 3, 4. Jika kita shotgun di pinnya itu dia akan berfungsi sebagai nombol ya. Namun di bintang ini sama sekali tidak berfungsi. Ya, jadi masih ada masalah. Tapi saya rasa ini pemilik hanya menginginkan HP itu nyala ya. Tapi kontaknya yang diperlukan. Namun ya tidak afdol ya, kita mesti perbaiki juga. Ini tombol bintang tidak berfungsi. Kita akan coba ya eksperimen dengan cara cari jalur ya, tracking jalur seperti ini ya. Kita ambil, kita tracking jalur di sebelah-sebelahnya mana yang akurat. Kalau ini tidak akurat, nah ini belum. Lalu sebelahnya lagi yang positif ke negatifnya sebelah atau negatifnya ke positif sebelah, seperti itu ya. Sampai ini perhatiin guys, muncul tanda bintang. Berarti jalur negatif yang putus. Wow, amazing. Alhamdulillah ya, ketemu. Kita tinggal jumper jalur negatifnya. Oke, jadi proses jumpernya itu seperti ini ya. Jalur untuk tombol itu ada lingkaran tengah dengan lingkaran di pinggirnya. Lingkaran tengah itu umumnya positif, jalur positifnya. Lalu yang lingkaran melingkari yang tengah itu jalur negatifnya. Nah, ini yang rusak itu di lingkaran setelah jalur tengahnya, yaitu negatifnya. Nah, itu satu jalur ya dengan sebelahnya. Dan metode ini itu hampir mirip semua ya, baik Nokia maupun HP Cina ataupun Samsung untuk di HP jadul. Caranya adalah kita bypass atau jumper ya untuk di jalur negatifnya. Saya ambil dengan sebelah di angka 0 ya. Untuk jalur negatifnya kita tinggal jumper dengan kabel atau kawat jumperan. Caranya ya kita tinggal solder lalu sambungkan untuk di bagian negatifnya. Lalu kita akan pastikan bahwasanya ini apakah sudah bisa tombol bintangnya. Yaitu dengan cara kita shotgun ya. Cara shotgun itu sama halnya dengan kita neken tombolnya. Oke, alhamdulillah ya, sudah kelar. Ya, kita tinggal rapikan dan wow, amazing guys. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan manfaat ya. Dan mudah-mudahan beliau atau pemilik HP ini
menemukan apa yang beliau cari ya, kontaknya. Ya, umumnya kalau HP ini nggak rusak CPU itu biasanya kontak aman. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat, dan ini tersangkanya kapasitor guys. Terima kasih, bye bye, tetap semangat ya, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan dan mudahkan rezekinya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.